Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pembelajaran kali ini ya, barisan geometri ya, barisan geometri. Oke, kita masuk pada materi barisan geometri. Secara definisi bahwa barisan geometri itu adalah suatu barisan bilangan dengan perbandingan atau rasio antar dua suku yang berurutan itu selalu tetap ya. Sekarang perhatikan barisan-barisan bilangan berikut ini. Di sini yang pertama ada barisan bilangan 1, 3, 9, 27, 81. 1 menjadi 3 itu ternyata dikalikan 3. 3 menjadi 9 dikalikan 3, 9 menjadi 27 dikalikan 3, 27 menjadi 81 dikalikan 3. Ternyata dari suku-suku yang berurutan, diperhatikan ini selalu dikalikan dengan bilangan yang tetap yaitu 3. Berarti di sini barisan ini mempunyai rasio atau perbandingan yang tetap. Karena barisan bilangan mempunyai rasio atau pembanding yang tetap, maka dikatakan di sini adalah dinamakan barisan geometri dengan rasionya adalah 3. Sekarang yang nomor 2, 4 negatif 2, 1 negatif 2 seperempat gitu ya. Sekarang diperhatikan 4 menjadi negatif 2. Ternyata kan dibagi negatif 2. Dibagi negatif 2 itu artinya sama dengan dikali seperdua, min seperdua ya. Sekarang negatif 2 menjadi 1. Nah, negatif 2 menjadi 1 itu juga dikalikan negatif seperdua atau negatif setengah ya. Kemudian 1 menjadi negatif setengah dikalikan negatif setengah. Negatif setengah menjadi seperempat juga dikalikan dengan negatif setengah. Sehingga barisan bilangan 4 negatif 2, 1 negatif setengah dan seperempat ini itu mempunyai rasio yang tetap. Karena barisan ini mempunyai rasio yang tetap, maka dikatakan dia adalah barisan geometri dengan rasionya negatif setengah. Sekarang secara umum bahwa barisan bilangan itu U1, U2, U3, U4 sampai UN ya. U1 kemarin sudah kita mempelajari di barisan aritmatika, sama U1 itu adalah suku ke-1, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, dan seterusnya. UN berarti suku ke N. Kemudian dari suku 1 menjadi suku kedua, itu tadi berdasarkan contoh di atas kan dikalikan dengan rasio, maka dikalikan dengan R. U2 menjadi U3 juga dikalikan dengan R. U3 menjadi U4 juga dikalikan dengan R. U4 menjadi U berikutnya juga dikalikan dengan R. Sampai UN di sini. Nah, sampai UN ya. Nah, sebelum UN menjadi UN juga dikalikan dengan R ya. Sekarang rasio itu rumusnya adalah U2 dibagi U1. U2 dibagi U1. Berarti suku yang belakang dibagi yang depan. Ingat, tapi berurutan. Kalau nanti pakai yang lain, pakai U3 bisa berarti U3 dibagi U2. Kalau pakai U4 ya U4 dibagi U3 dan seterusnya. Sekarang dan seterusnya ya, dan seterusnya. Kalau nanti kita pakai yang belakang Pak, pakai UN, berarti sebelum UN kan UN-1. Wah, berarti ya UN dibagi UN-1. Ini adalah rumus rasio atau pembanding pada barisan geometri ya. Oke, sekarang misalkan A itu suku pertama, maka U1 kan sama dengan A.
Sekarang U2 itu kan sama dengan U1 kali R kan gitu ya. Lah U1-nya A berarti sama dengan A kali R. U2 berarti AR. U3 sekarang, U3. U3 ini kan berarti U2 kali R, ya enggak? U2-nya apa? AR. Berarti AR kali R, berarti sama dengan AR kuadrat. U4 misalkan ya. U4 ya AR pangkat 3 dan seterusnya. Di sini ada pola U1A, U2-nya AR, U3-nya AR pangkat 2, U4-nya AR pangkat 3. Kalau 2R-nya 1, kalau 3R-nya 2, U-nya 4, R-nya 3. Kalau U5 berarti ya AR pangkat 4, U10 AR pangkat 9 dan seterusnya sampai UN nanti berarti AR pangkat N dikurangi 1. Jadi kalau di sini 4, di sini kan 3. Asalnya dari 4 dikurangi 1 kan berarti oke, secara umum berarti UN itu ini AR pangkat N-1. Sehingga secara umum UN itu sama dengan AR pangkat N-1 dengan ketentuan UN itu suku ke N, kemudian A itu suku pertama, kemudian R itu adalah rasio ya, dan N-nya adalah banyaknya suku. Berikutnya sekarang contoh ya. Sekarang diketahui barisan bilangan ini 26, 18, 54 dan seterusnya. Tentukan rumus suku ke N dan yang kedua suku ke 9. Sekarang kita mencari rumus suku ke N. N-nya jelas 2, rasionya 6 bagi 2 berarti 3. Sekarang kita yang pertama mencari suku ke N, kita masukkan dalam rumus UN, rumusnya AR pangkat N-1. A-nya 2, R-nya 3, substitusikan jadi. Sekarang dari sini kita pakai eksponen 3 pangkat N-1 ya, berarti artinya 3 pangkat N kalau dikurangi itu dibagi 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 kan 3, berarti ini nilainya 2/3 kali 3 pangkat N. B-nya mencari suku ke 9. U9 berarti N-nya diganti 9, 2/3 kali 3 pangkat 9. Oke, kita kerjakan. 3 pangkat 9 itu kan 3 kali 3 pangkat 8. 3-nya kita sederhanakan, tinggal 3 pangkat 8 dikalikan 2. 3 pangkat 8-nya ini dikalikan 2 hasilnya 13.122. Oke ya. Contoh yang kedua sekarang, diketahui barisan geometri suku keduanya 14, suku kelimanya 5. Yang suku kelimanya adalah 112, tentukan suku ke-8. Nah, U2-nya jelas sudah tahu, U5-nya tahu. Nah, sekarang kita akan mencari suku ke-8. Mencari suku ke-8 berarti harus tahu A dan B-nya. Oke, A dan R-nya gitu ya. Caranya gimana? Kita bagi U5 dibagi U2. U5 dibagi U2. U5-nya 112, U2-nya 14. U5 berarti AR pangkat 4. U2 AR gitu kan begini. Nah, begitu kan? A-nya sama sederhanakan gitu. Nah, ini R pangkat 4 dibagi R berarti menjadi R pangkat 3. 112 dibagi 14 hasilnya 8. Nah, 8 itu kan sama dengan 2 pangkat 3. 3-nya sama berarti R-nya nilainya 2. R ketemu mencari A, ambil U2-nya 14. U2 rumusnya AR sama dengan 14. R-nya substitusikan berarti A kali 2 sama dengan 14, A-nya berarti 14 dibagi 2, 7. Kita masukkan sekarang. Nah, berarti U8 AR pangkat 7. A-nya 7, R-nya 2 pangkat 7. Kita hitung gitu ya. Nah, berarti 7 kali 128 896 gitu ya. Nah, itu dua contoh menyelesaikan barisan geometri ya. Kamu pelajari semuanya dengan seksama supaya nanti kamu bisa benar-benar menguasai materi barisan geometri ini. Selamat belajar dan silakan mencari contoh-contoh yang lain supaya nanti kamu lebih paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.